Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الآية. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, jamaah Masjid Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat wal afiat. Tentunya tanpa nikmat dari Allah, terutama nikmat iman, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, kula panjenengan tentu tidak akan bisa hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya diminta untuk menyampaikan sedikit ceramah. Kalau ceramah niku biasanya panjang, Mbak nih. Ceramah biasanya sak jam. Mungkin mantun ceramai sing terawih mboten wonten. Lebih tepat mungkin kultum, kuliah 7 menit. Tetapi kalau 7 menit niku biasanya sambutan tok, Pak. Isine mboten wonten. Nggih, saya akan usahakan sesingkat mungkin, tetapi tidak tema yang ingin saya sampaikan masih bisa ditangkap oleh panjenengan semua. Saya diminta menyampaikan tema tentang nuzulul Quran. Barangkali karena memang saat ini hadirin rahimakumullah bertepatan dengan malam 17 Ramadan, yang mana malam 17 Ramadan itu diperingati sebagai malam nuzulul Quran. Walaupun sebenarnya malam nuzulul Quran niku para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyampaikan, ada yang menafsirkan 17 Ramadan, ada yang menyampaikan 27 Ramadan, ada ulama tafsir lain yang menyampaikan 25 Ramadan. Niku tidak jadi soal. Yang terpenting malam nuzul Quran yang biasanya diperingati di seluruh Indonesia niku menjadi tanda bahwa kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mencintai Al-Quran. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita termasuk ditetapkan menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kula mboten akan menjelaskan apa itu nuzulul Quran, juga tidak akan menjelaskan apa itu Lailatul Qadar. Barangkali panjenengan mungkin sudah bosan, sudah sering mendengar dari para ustadz, para kiai, para habaib atau para ulama lainnya. Yang jelas memang Lailatul Qadar niku yang pertama lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan niku mungkin di sekitar 80 tahun. Artinya kalau ada orang beribadah 80 tahun tanpa henti, tidak bermaksiat sedikit pun, dengan orang yang beribadah 1 malam pada malam Lailatul Qadar, maka itu lebih baik. Maka orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada orang yang beribadah selama 80 tahun. Tetapi dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menjelaskan satu sisi yang lain daripada malam nuzulul Quran. Hadirin rahimakumullah, apakah itu bahwa malam Lailatul Qadar,
malam nuzul Quran itu adalah malam yang sengaja didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kado cinta Allah kepada kita semua. Bahwa malam itu sengaja disetting oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan cinta Allah kepada kula panjenengan. Apa pesan cinta itu hadirin rahimakumullah? Yaitu kitab suci Al-Qur'an. Pak, Bu, sampun wonten sing khatam napa mboten? Selama Ramadan iki. Sampun napa mboten? Dereng. Sampun apa dereng? Kula sing ngomong nggih dereng. Ustaz kula niki sampun khatam Ustaz, tapi surat Al-Ikhlas 3 kali. Terus Kanjeng Nabi surat Al-Ikhlas 3 kali niku padha kali maca Quran 30 juz. Top nggih. Hadirin rahimakumullah, beberapa hari yang lalu saya menjumpai satu ayat yang mana ayat ini membuat saya terkesima, Pak. Walaupun sudah sering saya baca, alhamdulillah selesai menghafal Quran 2009, Pak. Mungkin ayat-ayat seperti ini sudah dihafal, sudah dihatamkan berkali-kali, tetapi sejauh itu saya belum pernah mentadabburi ayat ini. Karena kados kula panjenengan iki nek maca Quran iku geradakan, Pak nggih. Wis pokok diwaca ngoten mawon nggih. Tetapi beberapa hari yang lalu saya mendapati sebuah ayat. Ayat itu membuat saya terkesima, merenung, kemudian berusaha kula cari tafsirnya dalam beberapa kitab tafsir. Ayat itu adalah dalam surah Al-An'am ayat 155, hadirin, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa hadza kitabun anzalnahu mubarak, bahwa inilah kata Allah, inilah kitab suci Al-Quran yang kata Allah aku turunkan dia mubarak. Mubarak niku bukan Husni Mubarak, Pak. Husni Mubarak jeneng kula. Mubarak seperti itu kata para ulama, sebagaimana disampaikan oleh Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili. Wa hadzal kitabu wa hadzal Qur'an 'azimus sya'n, katsirul khair wal manafi', jami'un li asbabil hidayatid da'imah wan najah wal falah. Bahwa kitab suci Al-Quran ini kata beliau agung sekali nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya ada kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan, kunci segala kunci kebaikan. Lalu kemudian saya cari tafsirnya lagi, Pak. Apakah kebaikan yang dijanjikan oleh Al-Quran itu, kebaikan yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran itu hanya urusan akhirat saja? Sebab seringkali stigma kula panjenengan niki nek wong belajar Quran, kuliah Quran itu bahagia di akhirat, tapi teng donya mboten saged golek duit. Seringkali kula kali panjenengan ngoten. Lalu kemudian saya cari tafsirnya. Kemudian di salah satu kitab tafsir disebutkan apakah keberkahan ini, apakah keberkahan yang terdapat dalam suci Al-Quran, apakah kebahagiaan yang dijanjikan oleh kitab suci Al-Quran hanya dalam urusan akhirat saja, hanya ketika di akhirat saja? Ternyata tidak, Pak. Oleh para ahli tafsir disebutkan al-barakatu syamilun likulli syai'in fi hayatil muslim fi waqtihi wa umrihi wa sihhatihi wa jami' umuri kullih. Bahwa keberkahan Al-Quran, kebahagiaan yang dijanjikan oleh Al-Quran itu mencakup seluruh hal dalam kehidupan orang-orang yang beriman, mencakup seluruh hal dalam kehidupan orang-orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Berkah dalam waktunya, berkah dalam kesehatannya, berkah dalam usianya, berkah dalam hartanya, dan berkah dalam seluruh urusannya. Maka hadirin, mungkin kula panjenengan merasa bahwa kok kehidupan kita ini ngeten-ngeten mawon, Ustaz. Duwe-duwe tolek eko ci angele, entah eko ci cepet deh. Kita diberikan oleh Allah kesehatan, tetapi ternyata kesehatan itu kadang-kadang tidak bisa dimanfaatkan apa-apa untuk kebaikan.
Kula panjenengan mungkin punya harta, tetapi harta yang kita punya justru akan menjadi fitnah bagi keluarga kita, bagi kita dan bagi masyarakat kita. Kenapa hadirin rahimakumullah? Jawabannya adalah karena cinta kita terhadap Al-Quran belum sempurna. Karena kadar kecintaan kula panjenengan terhadap kitab suci Al-Quran itu masih kadang-kadang sebatas hanya di mulut saja. Oleh karena itu kata As-Sayyid Muhammad, beliau menyebutkan biqadri ittiba'ika lil Quran qira'atan wa ilman wa amalan takunu rahmatullahi wa hidayatuhu lak. Seberapa besar cinta kula panjenengan terhadap Al-Quran, seberapa besar kadar cinta kula panjenengan terhadap Al-Quran, maka sebesar itu pula janji-janji yang telah dijanjikan oleh Allah, yakni berupa keberkahan, kebahagiaan akan kita raih. Kalau cinta kita sedikit, ya janji Allah ya sedikit, Pak. Maka hadirin rahimakumullah, lalu bagaimana Pak Ustadz agar kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan anugerah Al-Quran, mendapatkan hidayah Al-Quran, mendapatkan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Al-Quran? Cara yang pertama adalah dengan istiqomah membaca. Apalagi saat ini Pak, dalam bulan Ramadan. Jangan sampai selama 1 bulan kula panjenengan tidak membaca Al-Quran. Seorang ulama besar yang bernama Al-Habib Syaikhan bin Ali As-Segaf, beliau memberikan nasihat kepada murid-muridnya, memberikan nasihat kepada para pecintanya, memberikan nasihat kepada para masyarakatnya. Apa kata beliau? Barang siapa yang melazimkan membaca Al-Quran meskipun hanya sedikit saja, pagi dibaca sedikit, sore dibaca sedikit, maka Allah akan menjanjikan kepadanya 4 kemuliaan. Bukan harus banyak Pak, titik gitu. Yang penting istiqomah. Ustaz kula niki saged teme Al-Fatihah kali Al-Ikhlas mawon. Ya seniku mawon sing dibaca Pak. Kalau panjenengan apale Al-Ikhlas napa kulhu, ya niku mawon sing dibaca. Yang penting istiqomah. 1 jam baca kulhu mawon Pak. Jare anake, jare putune, "Mbah jenengan mboten bosen." Bosen ya apa le, wong apale ngikut tok. Kata Al-Habib Asy-Syaikhan, siapa yang melazimkan membaca Al-Quran 1 hari sekali, minimal 1 kali, maka dia akan dijanjikan oleh Allah 4 kemuliaan. Apa yang pertama hadirin rahimakumullah? As-sa'adatu fid dunya, bahwa hidupnya di dunia akan dijamin bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Daruqutni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min tilawatil Qur'an fi buyutikum." Perbanyaklah membaca Al-Qur'an di rumah-rumah kalian wahai umat Islam, terutama selama bulan Ramadan. Li'annal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an, karena rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Qur'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalla khairuhu, kebaikannya sedikit. Sebaliknya wa kathura syarruhu, banyak mudaratnya, banyak keburukannya. Wa yadiqu ala ahli, dan orang penghuninya akan senantiasa merasa sempit. Makanya hadirin rahimakumullah, mungkin banyak rumah itu besar, indah Pak, tetapi penghuninya Masya Allah, rumah tangganya berantakan, anaknya mboten wonten sing nurut, sak bodo tukaran mawon, padina tukaran tonggone sampai belenger Pak. Wonten Amerika Pak, wonten mriko lho Pak, jamaah mriki mboten wonten insyaallah. Kata Nabi, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran maka jangan berharap akan mendapatkan kebahagiaan di dalamnya. Dan rumah yang senantiasa dibacakan oleh Al-Quran, dalam riwayat yang lain, akan senantiasa didatangi dan dijaga oleh malaikat. Dan setan tidak akan bisa mendekat ke dalam rumah itu. Artinya apa hadirin? Rumah yang senantiasa dijaga malaikat, maka malaikat akan senantiasa memintakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat akan senantiasa melapangkan sayap rahmatnya,
akan senantiasa mendekatkan naungan ketenangannya kepada rumah itu, sehingga insya Allah keluarga yang senantiasa membacakan Al-Quran di dalam rumahnya akan dijamin bahagia oleh Allah. Kemuliaan yang kedua, hadirin rahimakumullah, yang dijanjikan oleh sebagaimana disebutkan oleh Al-Harith Asy-Syaikhan terhadap orang yang senantiasa membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai wirid. Yang kedua adalah as-salamah wa husnul aqibah, bahwa dia akan dijanjikan oleh Allah mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Karena tiang niku napa jare kebiasaan ya Pak. Nek kebiasaan ngomong elek, nek kebiasaan ngomong elek nggih, ketika akan mati ya elek niku sing diomong. Misuan, senggol didik meso, didik meso Pak. Kate mati ditelken metune meso. Kalau orang yang senantiasa melazimkan membaca Al-Quran, hadirin, maka insya Allah dia akan diberikan oleh Allah anugerah husnul khatimah. Dan yang terakhir, hadirin rahimakumullah, orang yang senantiasa melazimkan membaca Al-Quran, maka dia akan diberikan oleh Allah jalbu kulli khair, seluruh kebaikan-kebaikan akan merapat kepadanya. Nek bahasane tiyang sakniki niku, dari dirinya akan tampak atau tumbuh energi positif Pak. Maka inilah kenapa para ulama dulu, hadirin rahimakumullah, di antara kebiasaan tradisi para salafun saleh niku, sebelum memulai aktivitas sehari-hari mereka senantiasa membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Sebelum memulai aktivitas di hari itu mereka akan senantiasa membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Wonten seorang ulama yang bernama Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, seorang ulama tasawuf. Beliau punya kebiasaan ketika sampai di pasar dan akan masuk tokonya, ketika sampai di tokonya yang dibuka niku hanya setengah pintu mawon Pak, sehingga yang bisa masuk hanya beliau sendiri. Setelah itu beliau masuk, beliau sholat 200 rakaat kemudian membaca Al-Quran. Setelah selesai itu baru kemudian beliau membuka seluruh pintunya hingga kemudian pelanggan bisa masuk dan beliau bisa melayani para pelanggannya untuk menjual barang-barangnya. Kenapa demikian hadirin? Karena itulah kunci keberkahan harta yang didapat. Kunci keberkahan harta kita, kunci keberkahan seluruh aktivitas kita, kunci keberkahan seluruh umur kita itu pada Al-Quran. Maka jangan sampai hadirin rahimakumullah kita abai terhadap Al-Quran Pak. Napa malih sakniki bulan suci Ramadan. Para ulama memberikan teladan kepada kita Bapak Ibu sekalian. Kalau panjenengan baca kitab Pak, bagaimana ulama-ulama salaf itu memaksimalkan Ramadan dengan Al-Quran, kita akan geleng-geleng kepala Pak. Imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, yang mana mazhab beliau termasuk di antara yang paling besar pengikutnya di dunia. Beliau ketika di bulan Ramadan itu mempunyai kebiasaan satu hari khatam Al-Quran 2 kali Pak. Dalam satu hari. Berarti dalam satu bulan khatam Al-Quran berpinten 60 kali. Kalau kalian panjenengan dia beda-beda dikit kan. Satu hari kita bisa khatam 3 juz. Nawa, juz apel, juz tomat, juz sirsak. Hadirin rahimakumullah, sebagai penutup, kalau kemudian kula panjenengan ingin membaca Al-Quran tetapi kemudian hati kita merasa berat, kenapa? Apa sebabnya hadirin? Kata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min qiraatil Qur'an." Jika hati kalian bersih, jika hati kalian bersih dari noda, dari dosa, maka kalian pasti tidak akan kenyang dari membaca Al-Quran. Artinya apa? Ketika kula panjenengan ini selalu merasa malas Kak, baru megang Quran baca satu halaman sing sak durunge mboten ngantuk, boleh tadi ngantuk. Kenapa demikian hadirin? Itu sebabnya karena mungkin di hati kula panjenengan ada penyakit, dan ini tugas kula panjenengan untuk berusaha membersihkan hati kita. Karena kenapa? Orang yang dijamin surga oleh Allah adalah orang yang kelak meninggal dan menghadap kepada Allah dalam hati yang bersih, dalam hati yang
bersih dari noda-noda hasad, dengki dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, demikian mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan karena tadi maksimal hanya 15 menit ya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.